Di buku ini ada tema yang sejalan dengan yang sedang kita bicarakan ini, tapi ini tema yang lebih khusus, bukan hanya agama, tapi lebih dalam lagi, yaitu spiritualitas. Spiritualitas di era AI. Bagaimana spiritualitas itu? Kenapa kita bicara spiritualitas? Karena spiritualitas itu sebenarnya jauh lebih tua daripada agama. Kalau agama itu kira-kira usianya itu saya kurang tahu. Menurut arkeologi, kalau agama misalnya Kristen ya, agama Yahudi dalam cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, mungkin 5.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu udah sangat lama ya. Nah, ini untuk agama-agama besar ya. Agama Islam pasti 1.500 tahun yang lalu. Agama Hindu juga tuanya sama dengan Yahudi, 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Nah, itu sebenarnya angka itu 10.000 atau yang lebih pasti 5.000 tahun itu angka yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan kehidupan manusia yang mulai ada. Manusia kita ya, kita sebagai manusia yang disebut Homo sapien. Homo sapien itu kalau kita baca Yuval Harari, itu usianya sudah 300.000 tahun. Jadi kita adalah satu-satunya manusia, jenis manusia Homo sapien yang bisa survive. Homo-homo yang lain tidak bisa survive, mengalami kepunahan karena berbagai macam isu ya. Nah, tapi kita bisa survive dan usianya itu 300.000 tahun. Jadi sepanjang 300.000 tahun usia manusia ini, agama itu baru muncul 1% dari usia itu di era terakhirnya. Jadi era sekarang kan era terakhir manusia ini. Nanti kalau kita mundur sedikit 5.000 tahun yang lalu di situ mulai muncul agama, benih-benih agama. Atau 10.000 tahun yang lalu benih-benih agama itu sudah muncul. Tapi dalam ratusan ribu sebelumnya, sebut saja gampangannya 290.000 tahun sebelumnya, manusia itu punya dimensi apa yang menjadikan kemudian dia bisa survive dalam evolusi keberadaannya. Nah, kita bisa menyebut itu pasti spiritualitas. Sesuatu yang terkait di dalam dirinya yang bisa membimbing dalam menjalankan hidup. Kalau dalam antropologi agama, E.B. Taylor merumuskan dengan animisme, nah, gitu. Faham Faham keagamaan yang animis, dinamis, dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang sudah banyak disalahpahami, tapi maksudnya adalah manusia itu sudah berkutat dengan spiritnya atau dunia spirit yang kemudian kita sebut dengan spiritualitas itu sejak sejak keberadaannya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi karena itu sebenarnya em, manusia itu lebih tua daripada agama. Sehingga kemudian spiritualitas itu sebenarnya sangat tua ya, sangat tua. Dan spiritualitas ini yang menjadikan kita satu. Sebagai manusia, kita sebenarnya punya spirit yang nanti akan bisa dilihat di dalam bab ini, eh, akan punya banyak persamaan-persamaannya. Perkembangan neuroscience itu akan membantu sekali kita untuk mengerti samudra spiritualitas itu yang usianya sudah sangat tua dalam kehidupan Homo sapien ya. Kemudian ada 6 prinsip emas spiritualitas di era AI yang nanti kalau ada waktu kita akan bicarakan supaya kita punya waktu untuk berdiskusi. Kemudian satu bumi, satu Homo sapiens, satu spiritualitas. Nah, ini pemikiran-pemikiran baru yang dikembangkan eh, teman saya Denny JA. Dia mempunyai banyak sekali riset-riset soal ini dan kemudian dalam kelompok eh, s- kami teman-teman punya forum namanya Esoterika mendiskusikan ini terus dan akhirnya kemudian dalam buku ini dituliskanlah sebenarnya gagasan-gagasan itu sehingga kemudian sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita diskusikan, untuk kita lihat ya. Nanti kita akan lihat detailnya, ada slide untuk ini. Tapi saya mau berhenti saja supaya ada waktu lebih banyak untuk kita berdiskusi. Cara AI itu bisa memengaruhi bagaimana cara AI itu bisa memengaruhi hal-hal berhubungan spiritual? Ya, Bagaimana, Bu? Oh, sudah. Baik, silakan Pak Budi.
Oke, bagaimana AI mempengaruhi hal-hal spiritual? Tentu ini isu atau tema atau pertanyaan yang besar sekali ya. Itu yang tadi saya sebut sebenarnya ini isu yang menarik ya, tema yang menarik yang di dalam buku yang saya tulis dan teman saya tulis itu kita menggali ya, menggali. Saya coba tunjukkan slide-nya sedikit supaya lebih mudah daripada buku ya. Tapi ada di dalam buku tadi dan itu bisa diakses. Mudah-mudahan sudah dibagikan buku itu. Em, oke, sebentar. Mudah-mudahan bisa. Oh, ini dia. Jadi pertanyaan tadi itu bagaimana spiritualitas bisa berpengaruh pada AI? Nah, ini sebenarnya apa? Ini bukunya ada 3 buku sebenarnya yang sangat menarik dan kita sedang diskusikan di beberapa perguruan tinggi soal buku ini. Tapi ada 7 poin ya, ada 7 poin pikiran tentang spiritualitas dan bagaimana AI itu mempengaruhi spiritualitas. Pertama, spiritualitas itu hadir dalam sejarah manusia, selalu hadir dalam sejarah manusia. Bahkan sebelum agama-agama formal itu lahir. Jadi manusia itu sudah berspiritualitas sejak adanya ya, sejak adanya. Nah, dengan AI sebenarnya kita bisa terhubung dengan semua pengetahuan tentang spiritualitas yang sudah panjang lebar, sudah lama sekali, tapi baru dieksplorasi dengan ilmu pengetahuan kan. Sehingga semua data pengetahuan, apakah itu dalam em, ya terutama dalam religious studies ya, dalam religious studies ini kan bidang di mana semua ilmu pengetahuan yang terkait dengan agama ada dalam bidang ini. Ini bidang interdisipliner religious studies. Salah satunya misalnya sejarah ya, ilmu sejarah. Ada sejarah agama-agama. Para sejarawan hanya mempelajari agama. Nah, dia menjadi spesialis di bidang sejarah agama. Dia berspekulasi tentang sejarah sebelum ada agama misalnya. Itu sejarah spiritualitas. Dia kemudian membuat teori macam-macam. Nah, di situ kemudian pemahaman tentang spiritualitas di masa sebelum ada agama-agama formal lahir itu bisa kita mengerti lewat AI. Jadi AI mempengaruhi pandangan kita tentang spiritualitas. Jadi spiritualitas di sini jangan hanya dipikir kemudian pengalaman ketuhanan begitu. Itu tentu spiritualitas. Tapi spiritualitas lebih dari itu. Spiritualitas itu adalah pengertian kita tentang misalnya kemanusiaan. Pengertian kita tentang kemanusiaan karena manusia kan tidak bisa spiritualitas selalu hadir dalam sejarah kemanusiaan. Pengertian kita tentang spiritualitas itu menjadi jauh lebih komprehensif karena ada AI yang bisa menyambungkan semua pengetahuan tentang spiritualitas sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih mendalam, lebih meluas juga sekaligus. Tapi kalau kita hanya belajar sendiri, kita mungkin hanya akan dapat satu bagian. Kalau puzzle itu hanya satu bagian, tapi dengan AI semua bagian itu bisa kita dapatkan. Nah, itu hal tentang spiritualitas yang akan dipengaruhi oleh AI atau AI akan memberikan pemaknaan spiritualitas. Spiritualitas adalah kesadaran terdalam tentang kehadiran yang lebih besar dari diri sendiri. Kesadaran terdalam ya tentang kehadiran yang lebih besar dari diri sendiri. Nah, ini tentu kan kalau filsafat menyebutnya kesadaran transenden. Yang transenden, kesadaran yang suci, yang maha suci ya, semua kata maha-maha di dalam agama itu sebenarnya adalah kesadaran terdalam tentang kehadiran yang lebih besar dari diri sendiri. Dan pengertian ini akan jauh lebih mendalam eh, ketika kita menggunakan AI. Jadi AI tentu saja dia bukan menggantikan jiwa kita. Jiwa kita yang di situ ada kita sebut spirit itu kan jiwa ya. Jiwa kita itu sebenarnya bukan digantikan oleh AI. AI tidak bisa menggantikan jiwa kita. Tapi AI yang seperti tanda petik mempunyai jiwa
itu ternyata bisa membuat jiwa kita apa tumbuh dan menjadi lebih sadar. Yang sadarnya tentu bukan AI-nya, tapi dengan refleksi yang terus-menerus, kan dalam spiritualitas itu ada refleksi ya. Dengan kontemplasi yang terus-menerus, dengan meditasi, dengan macam-macam hal, peralatan-peralatan spiritualitas, dan AI yang membantu kita itu, kemudian kita menjadi lebih sadar. Menjadi lebih sadar. Yang sadarnya bukan AI-nya. AI mungkin nggak punya kesadaran. Pasti, atau banyak orang mengatakan sudah pasti nggak punya kesadaran. Tapi itu masih menjadi diskusi ya. Karena para pengembangnya ingin memasuki bidang ini, di mana AI bisa punya emosi, nanti bisa punya kesadaran. Tapi manusia punya dimensi di mana manusia itu bukan hanya sadar, tapi sadar akan dirinya sadar. Dia sadar bahwa dirinya sadar. Seperti rasa sakit itu AI nggak punya rasa sakit. Sehingga kalau dia tidak punya rasa sakit, dia bisa nggak berempati kepada kita, manusia yang sakit gitu. Mungkin bisanya, tanda petik ya, bisanya itu sebatas pengetahuan yang dia bisa akses tentang rasa sakit. Kemudian dia bisa berkomunikasi tentang rasa sakit itu. Kayak kayak begitu, rumitnya itu kayak begitu. Oke, tradisi agama membingkai pengalaman spiritual menjadi sistem kepercayaan, ritual, dan etika. Nah, ini jadi pengalaman spiritual yang ratusan ribu tahun tadi kemudian dibingkai dalam agama dengan kepercayaan, dengan ritual, dengan etika. Nah, AI tentu akan sangat bisa membantu ini ya. Bagaimana pengalaman spiritual yang sudah dibingkai itu jadinya kayak apa? Kita bisa menjadi lebih mengerti, tapi kita juga menjadi lebih mengerti pengalaman spiritual yang otentik, yang dia dia inti dari agama. Kalau dia masih percaya agama, kalau orang yang tidak percaya pada agama, dia terpisah dari agama. Spiritualitas non religius, ya, istilah seperti itu akan pengertian tentang itu akan banyak dibantu oleh AI dan seterusnya. Jadi AI itu uh, membantu kita menjadi lebih spiritual ya. Tentu yang spiritualnya bukan AI-nya, tapi AI yang apa? AI yang memberikan informasi lebih dalam yang kita kontemplasikan, inilah yang akan menjadi apa, menjadikan kita lebih menjadikan kita tumbuh lah secara spiritual. Oke, begitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Setiawan, silakan. Kemudian nanti mungkin Bapak Herodion tadi sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Setiawan. Ya, terima kasih kesempatannya. Em, Artificial intelligence, perhatikan intelligence atau kecerdasan buatan dibuat oleh manusia. Sedangkan kita sendiri sebagai manusia itu adalah makhluk yang cerdas karena ya kita diciptakan dari secara biologis dan kemudian kita menumpuk atau mengakumulasi kecerdasan melalui pengalaman ribuan tahun seperti yang tadi antara lain spiritualitas sampai ratusan ribu, Homo sapiens 300.000 yang tahun yang lalu menurut pengetahuan yang terakhir. Sebelumnya ada manusia jenis lain dan itu tentu saja terakumulasi juga. Itulah kecerdasan secara alami yang diciptakan oleh Tuhan yang kita percaya melalui interaksi dengan manusia. Sekarang manusia bisa juga membuat suatu kecerdasan buatan dan dia bisa mentransfer melalui big data dari berbagai macam para ahli dan informasi dan sebagainya. Jadi dengan adanya suatu kecerdasan buatan atau AI, maka tentu saja pertama informasi yang sederhana, informasi bukan suatu tunjuk atau apa atau bimbingan, itu juga sudah ada sumber lain. Jadi kalau dulu pergi ke romo, pastor, pendeta, biksu, kiai, ulama, nah sekarang ada
AI yang berfungsi sebagai itu. Tentu saja itu berarti memotong atau memberikan suatu alternatif sumber-sumber pengetahuan dan bimbingan yang juga kalau bagus ya tentu saja punya otoritas ya. Jadi ternyata kalau terbukti ya membantu manusia dalam hidupnya. Tentu saja otoritas agama yang tradisional ini akan tererosi ya, undermine otoritasnya dalam arti bahwa ada saingan. Dan kemudian juga kalau AI ini kan berarti suatu resources, suatu power, suatu otoritas. Bisa saja ya kalau jadi preman juga bisa, jadi diktator juga bisa, macam-macam kan. Jadi saya lihat ya sederhana saja saya lihatnya begitu bahwa nanti bisa-bisa ada AI Islam, ada AI bahkan ada mazhab-mazhab tertentu ya. Dan nanti kalau AI-nya sudah makin cerdas, dia bisa membangun AI-nya sendiri sehingga lepas kontrol dari manusia. Saya kira saya cuma mau ngomong itu saja bahwa ini terjadi suatu makhluk cerdas yang luar biasa yang bisa berbahaya dalam arti segala. Siapa tahu yang bisa ngatur? Karena ada si Putin, ada ini itu ya, yang bisa menggunakan kekuatannya untuk mengorganisasi ya, negara untuk menghancurkan dan membunuh jutaan orang juga bisa Hitler. Saya kira ya itu AI adalah seorang manusia lain yang super intelligence. Ya, saya kira itu tanggapan saya bahwa itu yang saya lihat. Ya barangkali bisa ditanggapin. Terima kasih, Pak. Jadi memang ada banyak kecemasan ya, kecemasan-kecemasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan keberadaan AI yang seperti sekarang, antisipasinya ke depan eh, kalau Tapi tidak sebentar, saya terkontrol. juga itu yang negatifnya. Tapi saya sudah merasakan positifnya seperti yang sudah dibilang. Saya gampang Nah, sekali. Saya mau tahu spiritualitas ini, spiritualitas itu, latar belakang teologis kitab ini, kitab itu, perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya dapat langsung. Saya pikir, waduh, bagaimana kalau saya harus tanya antri sama pastor yang ahli yang ini berapa tahun ya, baru bisa ketemu. Sekarang saya sudah bisa langsung. ya, benar-benar. Kalau untuk pembelajar, mahasiswa atau dosen, itu AI sangat membantu. Hal yang betul-betul kita dulu lakukan perlu perlu misalnya belajar atau bahkan ikut kuliah lagi, ikut kursus lagi supaya kita punya suatu stimulasi belajar dan inspirasi-inspirasi ide sekarang bisa kita peroleh dengan cepat sekali. Nah, ini efisiensi pembelajaran yang menarik ya, yang menarik. Sehingga kita bisa bereksperimen kalau kita sedang punya minat tentang satu hal, kira-kira kalau kita belajar terus secara intensif bersama AI, kita akan mendapatkan pemahaman apa dalam seminggu. Jadi setiap hari misalnya ya, setiap hari kita berikan waktu berjam-jam untuk berkomunikasi dengan AI tentang apa yang sedang kita mau pelajari. Sebut saja misalnya gampangnya kita mau mempelajari bagaimana tentang Abraham misalnya tentang Abraham dalam Alkitab ya atau dalam Al-Qur'an. Nah, tapi terus saja kita intens ya karena kita ingin tahu bagaimana Abraham sudah diwarisi dalam agama Yahudi, Kristen, Islam ya. Itu dalam seminggu kita akan dapat apa ya kalau kita intens itu. Menurut pengalaman kecil saya, pengalaman yang masih sederhana dan belum terlalu banyak ya, itu jauh lebih cepat daripada kalau belajar sendiri, baca buku, dengerin kuliah. Kalau sekarang bisa dengerin YouTube dan macam-macam. Dengan interaksi, apalagi interaksinya itu intens ya, itu akan jauh lebih cepat. Jadi saya setuju dengan Bapak. Jadi segi positifnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Hal-hal yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan data kalau istilahnya ya, data. Ya, itu membantu kita. Terutama kalau kita seorang peneliti, kita analis, kita ingin mencari tesis-tesis baru gitu ya. Nah, itu membantu sekali AI ini. Nah, yang bagian pertama yang tadi Bapak sebut itu soal hal-hal yang negatif itu memang sesuatu yang sudah banyak diantisipasi
sudah banyak diantisipasi, dikhawatirkan karena itu etika itu diperlukan, begitu. Tapi para etika itu etikus ya, para etisis itu kan sebenarnya selalu terlambat, dia selalu di belakang ya. Perkembangan sainsnya sendiri, teknologinya sendiri itu akan terus-terus berkembang mengikuti juga pasar ya. Karena pasarnya itu besar sekali AI ini. Bahkan kita melihat beberapa bulan yang lalu antara DeepSeek ya, DeepSeek yang muncul tiba-tiba dengan biaya yang jauh lebih murah, bisa diakses lebih banyak orang, itu bisa membuat hampir remuk itu ChatGPT dan teknologi yang ada di baliknya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan terjadi ya, persaingan-persaingan yang sifatnya ekonomis dan politis sekaligus ya. Jadi itu sudah diantisipasi ya. Tapi sejauh sampai sekarang saya kira eh, AI itu desainnya adalah desain yang sejalan dengan pandangan kemanusiaan modern, kemanusiaan universal ya. Jadi saya ragu itu ada AI Islam. Jadi kalau kadang-kadang ada YouTube, ada eh, Reels ya, ada versi-versi pendek video yang muncul yang kemudian AI ini menunjukkan preferensi kepada agama tertentu. Nah, itu menurut saya kira nggak otentik itu. Mungkin itu ya, dibuat ya. Tapi kalau kita betul-betul mendalami AI tidak akan berpihak. Dia inklusif, sangat inklusif pandangannya. Tidak Oh, eksklusif bukan, dalam pandangan bukan. teologi. Ya, maksud saya itu kan AI bisa macam-macam. Ada juga AI yang eh, bisa juga dia pertama dia AI bisa eh, eh, ya itu kan dibuat orang. Dia bisa mengarahkan kepada mazhab tertentu, denominasi tertentu atau agama tertentu. Bagaimana dia bisa develop lebih jauh khusus tentang daerah situ, range-range Ya, ranah-ranah tertentu. Dan juga ya, kemudian nanti berikutnya, ketika ini yang masih diperdebatkan mau kalau AI bisa membangun algoritmnya sendiri, dia kemudian menjadi Aquinas, Thomas Aquinas baru, Agustinus baru, Catherine baru, karena dia bisa kalau Bapak merasa bahwa dia tidak punya sense, suatu saat dia punya suatu AI sense, dia bisa punya itu. Sehingga dia bisa menciptakan atau bisa menjadi itu tadi tokoh-tokoh dokter-dokter gereja yang baru. ya, saya setuju Pak, setuju. Jadi itu antisipasi em, hal yang mungkin bisa terjadi ya. Tapi Ya. tentu sekarang belum terjadi. Sekarang belum terjadi. Nah, antisipasi itu menjadi perbincangan hangat, menjadi perdebatan, menjadi juga sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, tapi menurut saya sejauh sekarang ini AI masih ada dalam jalur yang saya sebut tadi kemanusiaan universal. Saya masih percaya itu. Sekarang ini ya, bukan bukan yang akan datang. Yang akan datang itu dengan antisipasi seperti itu kita mungkin akan melihat. Tapi begitu itu terjadi, pasti akan terjadi eh, perbincangan yang ramai sekali di antara para ahli tentang dampak yang sudah langsung dari AI. Tapi sekarang dampak-dampak yang sudah dibicarakan dan terlihat langsung, misalnya AI itu karena misalnya pada generasi Z ya, karena generasi Z misalnya terlalu terlalu apa overaktif ya, aktif bahkan overaktif di dalam penggunaan AI, misalnya dampaknya itu adalah hilangnya atau berkurangnya relasi yang lebih human. Nah, misalnya seperti itu sudah dibahas dalam isu tentang HP ya, HP membuat orang yang jauh jadi rasa dekat, yang dekat jadi rasa jauh. Nah, yang begitu-begitu pasti ada dan sudah diantisipasi, sudah dibuat juga penelitian-penelitiannya. Em, nah, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan semua hal yang tadi ya. Jadi Nanti Pak, sebenarnya kalau kuantum komputer datang nanti akan terjadi revolusi baru. ya, setuju, setuju, setuju. Tapi poin dari presentasi saya adalah apakah memang kita bisa menggunakan AI untuk mengembangkan keberagaman kita? Nah, itu poinnya.
Dan saya Bisa, merasa Pak. AI sangat membantu. Sangat Sangat membantu. Ya. membantu. Di dalam slide yang tadi, kalau kita teruskan, itu sebenarnya saya mencatat beberapa kemungkinan di mana pandangan kemanusiaan universal itu betul-betul bisa dikembangkan dengan AI dan kita akan bisa menaruh kemanusiaan universal itu bersifat spiritual. Nah, Iya. karena kemampuan kita sekarang mencandra itu tidak terbatas lagi dengan big data dari AI. Kita bisa pencandraan kita tuh menjadi lebih luas daripada yang sekarang ya. Nah, saya setuju. Jadi hal yang positif juga sangat banyak. Iya. Ya. Ya, Nah, ya. baik. Makasih Pak. Silakan Terima lanjut. kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Setiawan. Baik, Bapak Herodion tadi sudah mengangkat tangan. Mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada... Oh, Ya, sudah on. ya. Silakan Pak Herodion. Ya, pertanyaan saya, apakah AI sanggup membuat relevan suatu doktrin atau pengajaran teologi dalam menjawab tantangan atau pergumulan hidup? Itu aja, Pak. Oke. Jawabannya sanggup. Sanggup. Jadi apakah sanggup membuat relevan doktrin teologi ya? Karena AI itu punya kemampuan membuat sesuatu lebih jelas ya. Nah, kita tentu harusnya lebih 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 detail maksudnya doktrin teologi itu contohnya apa. Sekarang saya ambil contoh em, konsep monoteisme ya, tauhid ya. Ya, Saya akan contohkan mulai dari tauhid dulu. Nanti sebenarnya dengan mudah kita bisa bisa perluas menjadi trinitas misalnya. ya. Jadi kalau kita kita bertanya dan kita menggali bagaimana doktrin monoteisme itu bisa relevan dalam pergumulan keagamaan kita di era modern, AI akan memberikan jawaban di mana relevannya berdasarkan riset-riset, studi-studi, pengetahuan-pengetahuan yang sudah diberikan oleh para ahli ya, yang terekam di dalam jurnal-jurnal, dalam artikel-artikel, di dalam blog-blog. Blog-blog itu sekarang dahsyat sekali, itu bagus-bagus sekali. Mungkin juga di dalam buku-buku, terutama buku-buku yang tersedia summary-nya. Nah, AI punya kesanggupan sehingga kemudian dia bisa mencarikan relevansi dari sebuah doktrin teologi ya. Misalnya monoteisme atau trinitas ya. Jadi kalau para ahli, misalnya dosen-dosen teologi menulis tentang satu trinitas yang sangat kontekstual ya dengan era sekarang, era modern. Nah, itu sebenarnya dengan AI bisa memberi insight. Nah, memberi insight ini kata kunci. Memberi inspirasi pada kita tentang isu yang sedang kita gali ini. Nah, ini menarik menarik sekali kalau kalau pertanyaan Pak Herodion ini sebenarnya itu sesuatu yang sudah sehari-harinya AI akan memberikan. Doktrin serumit apapun ya. Kita tanya doktrin panteisme yang kontroversial di dalam teologi ya. Apakah panteisme itu bisa relevan? Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana? Kalau pertanyaannya apakah panteisme relevan atau tidak? Nah, itu nanti AI akan menjawab relevannya begini, tidak relevannya begini. Nah, kalau ada pertanyaannya bagaimana doktrin panteisme bisa menjadi relevan, nah, dia akan cari jalan. Jadi secara khusus AI itu sebenarnya dia tanda petik mengabdi kepada kita penggunanya. Itu dalam dalam pengalaman saya nggak tahu, saya seorang awam juga dalam soal AI, tapi dari pengalaman sederhana saya, AI itu mengabdi kepada kita. Apa yang kita ingin tahu, dia akan berusaha mencari tahu. Dia tidak kemana-mana, ke tempat yang tidak ingin kita tahu. Oke, terima kasih Pak. Berarti kuncinya bagaimana cara kita bertanya itu menentukan jawaban yang akan diberikan AI. Ya, itu jelas. Kalau itu sangat basic. Jadi bahkan itu kalau kita lihat di YouTube ya, di YouTube itu ada banyak sekali hal-hal yang basic seperti ini.
bagaimana membuat eksplorasi AI itu menjadi betul-betul sesuai dengan kemauan kita. Tapi sebenarnya itu namanya prompt, prompt atau perintah-perintah itu memang memang untuk mereka yang baru pertama menggunakan AI itu diperlukan. Tapi kalau kita sudah biasa, itu sebenarnya kita bisa seperti kita dengan dosen kita bisa langsung tanya, bisa langsung berdialog, berdebat begitu ya. Jadi bahasanya udah nggak perlu formal eh, seperti anak sekolah yang baru belajar AI, tidak begitu. Tapi kesimpulan itu benar. Tergantung bagaimana cara kita bertanya, cara kita meminta, dan seterusnya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Herodion. Terima kasih Pak Herodion. Baik, informasi untuk Bapak Ibu jika membutuhkan materi PPT atau juga e-book yang sudah disampaikan oleh Dr. Budi, Bapak Ibu bisa menghubungi Kak Minci ya. Juga untuk e-sertifikat dalam pertemuan malam hari ini bisa menghubungi Kak Minci. Atau mungkin Bapak Ibu yang masuknya tadi terlambat karena ada kesibukan sehingga masuk dalam bergabung terlambat, Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube Circles Indonesia. Baik, pertanyaan akan dilanjutkan Pak Budi. Dipersilakan untuk Ibu Tisnawati. Silakan Ibu. Ya, sudah terbuka Ibu, silakan. Terima kasih. Pak Budi, apa kabar? Pak, Baik, Ibu. ya tadi saya sempat baca sedikit di pengantarnya di depan ya Pak ya, mengenai AI ini dengan agama ya konteksnya ya. Nah, Ya, agama itu kan nanti ujungnya adalah kehidupan spiritualitas kita kan. ya, Nah, menurut pendapat saya seorang Katolik ya Pak ya. Jadi untuk iman itu tanpa perbuatan itu dibilang sia-sia Pak. ya, Jadi betapapun kita belajar tafsir ini ya, terus dari filsafat ditinjau kita tanya AI dan lain-lain, kita banyak sekali dapat info ya dari AI. Tapi kalau kita kurang dari merasakannya, mencecap-cecapnya, apalagi mempraktikkannya, itu juga jadi tidak maksimal Pak kehidupan spiritualitas kita gitu ya. Jadi saya senang sekali betul Pak, tadi saya setuju Bapak bilang itu tergantung juga dari kita melihat AI itu apa. ya, Kalau AI itu hanya membantu ya, kalau zaman dulu kan ada kamus mungkin Pak, ada thesaurus ya kalau untuk itu. AI pun seperti itu. Saya melihat dia hanya memberikan ya ada solusi, ada teori, ada ini, ada pengalaman, tapi hanya sebatas data. Hanya untuk spiritualitas itu perlu lebih dari itu, Pak. Nggak bisa cuman tahu, tahu, dan tahu. Kita harus merasakannya. Contoh, Pak, di sebuah retret ya, saya itu barusan merasakan kebesaran Tuhan, bukan dari baca atau penjelasan dari si pemberi retret, tapi saya disuruh doa alam, Pak, keluar. Merasakan sinar matahari itu kena muka saya, misalnya, dan merasakan sepoi-sepoi angin. Itu saya rasa untuk pengalaman indrawi kita itu belum bisa tuh Pak. Ya, jadi di cover oleh AI. Dan dari situ juga saya berkesimpulan Pak, karena kemarin saya sempat bicara ya, nggak jauh-jauh Pak. Tadi setuju sekali juga, AI ini kita harus tahu siapa yang buat. Betul sekali. Karena apa? Ini sekarang sudah kelihatan ada lifestyle baru. Ya. Para pecinta wastra tradisional ini sudah mulai mengeluhkan. Kenapa? Mereka bikin pameran ya Pak di JCC. Di sebelahnya ada pameran sneakers. Yang pameran ini gratis, yang batik dan tenun dan lain-lain, sneakers harus bayar karcis, rame Pak ke sana semua. Nah, ini pengaruh dari apa? Sosmed. Ya. Jadi lifestyle itulah yang akan nanti dibuat oleh AI ini. Tapi mungkin sortirnya yang paling akhir adalah di kita sendiri sebagai manusia. Ya. Jadi untuk mudahnya begini, seorang anak belajar matematika tentu saja dia bisa dibantu oleh AI.
Tentu bisa, daripada les mungkin dia udah dia tanya aja AI. Tapi apakah yang menjadi lebih pintar ini nanti AI-nya atau anaknya? Karena critical thinking kan harus dibangun, Pak. Kalau kita terus-terusan mengandalkan AI, critical thinking rasanya kita jadi tambah pandai, padahal tidak, saya rasa. Karena AI-nya yang jadi tambah pandai. Ya. Itulah. Begitu juga dengan kehidupan keagamaan kita dan lain-lain, itu kita perlu mempraktikannya. Di gereja kita, Pak, itu tadi dibilang, oh sekarang kita lifestyle baru, mungkin kita tidak usah ke gereja saja, kita tanya AI saja. Padahal di sana ada liturgi yang sangat bagus, yaitu misalnya kita mengucapkan salam kepada orang di kiri dan di kanan kita. Bayangkan kalau kita hanya hidup dengan AI, tadi sudah dibilang, orang itu nanti individualismenya itu makin tinggi, makin takut ketemu orang. Jangankan mau ngomong hak asasi manusia, Pak, ketemu orang aja dia takut. Masa dia mau berjuang hak asasi manusia? Itu saya rasa juga sesuatu yang sangat abstrak gitu ya konsep itu. Ya. Harusnya dia harus merasakan, lihat kanan, lihat kiri, beradu pandang dan lain-lain. Kalau AI itu kan semua virtual ya, gitu, bukan real. Ya. Itu Ya. pendapat saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tisnawati. Eh, saya jawab langsung ya, boleh ya? Ya, Jadi Silakan, Pak. saya setuju dengan Ibu. Semua yang dikatakan Ibu setuju. Em, jadi kalau tadi di awal Ibu bilang iman dan perbuatan. Itu kalau dalam Islam ada istilahnya itu. Iman, ilmu, amal. Nah, tiga kata kunci itu. Iman, ilmu, amal. Iman itu dengan ilmu itu terkait. Itu kalau dalam tradisi teologi disebut fides quaerens intellectum. Iman itu harus mendapatkan penjelasan ya. Iman itu harus betul-betul bisa dipahami, dimengerti. Kemudian amal itu sebenarnya sisi eksteriornya ya. Buahnya itu dalam amal ya. Kebaikan-kebaikan kemanusiaan. Nah, jadi saya setuju dengan Ibu bahwa AI itu sebenarnya kalau kita anggap dia seperti manusia juga itu salah betul. Salah, salah ya. Jadi sikap kita sebenarnya AI itu adalah sebuah alat ya. Dia memang alat ya atau mesin yang membantu kita. Kitanya manusia. Nah, kita manusia ini perlu tumbuh dalam iman, ilmu, amal, kita tumbuh menjadi makhluk spiritual ya. Makhluk religius yang memang betul-betul peduli kepada yang ilahi, kita peduli dengan sesama manusia, dengan alam, semua sebagai buah dari iman kita, dari cinta kita kepada Allah dan seterusnya. Nah, tapi semuanya itu diperkuat dengan ilmu ya. Nah, AI itu sebenarnya bukan dalam iman. AI tidak ada. Kontribusi AI dalam iman itu di mana? Tidak ada. AI tidak beriman ya. Nah, tapi tadi kan urutannya iman, ilmu, amal ya. Dalam ilmu, pemahaman kita tentang iman juga, pemahaman kita tentang amal, dan hal-hal lain dalam isu agama, AI bisa membantu. Karena AI memang keahliannya itu di dalam big data itu. Nah, tapi akhirnya sebenarnya AI tidak menggantikan manusia. Tidak bisa menggantikan manusia. Tapi manusia yang ber-AI dengan manusia yang tidak ber-AI akan beda. Ini saya, intuisi saya begitu. Jadi kalau kita menggunakan AI dalam keberagaman kita, dengan ada teman kita tidak menggunakan AI dalam keberagamannya, tapi semua yang tradisional dia lakukan, itu akan ada bedanya. Nah, apakah perbedaannya ini akan signifikan sekali atau tidak signifikan, itu tergantung bagaimana seseorang itu mengolah bahan dari AI itu di dalam refleksi ya. Em, Karena yang tradisional kita sudah tahu dia bisa menumbuhkan di dalam iman ya. Iman itu ada tahap-tahap ya, ada stages of faith itu kata Fowler, ada seorang psikologi teologi eh, yang mencoba meneliti orang itu bisa tumbuh dalam iman ya, sampai iman yang membebaskan. Nah, eh, jadi AI itu sebenarnya membantu saja. Apakah orang yang
beriman menggunakan AI akan beda dengan yang beriman tidak menggunakan AI. Nah, ini hanya hipotesis aja. Hipotesis saya yang sama dengan tadi itu, kalau guru menggunakan AI dengan guru yang tidak menggunakan AI itu akan beda. Nah, orang beragama menggunakan AI dengan orang beragama yang tidak menggunakan AI mungkin akan berbeda. Tapi sebenarnya itu semua sangat tergantung bagaimana orangnya, bagaimana gurunya. Kalau dia menggunakan AI tapi dia nggak pernah berpikir, itu dampak yang tadi Ibu sebut, anak-anak menggunakan AI tapi dia nggak berpikir, dia cuma copy paste, dia cuma mengatakan kembali, ya tidak berguna juga akhirnya. Itu masalah besar yang sekarang dihadapi oleh para guru dan para dosen. Mahasiswa malas berpikir. Sudah disediakan bahannya oleh AI tapi dia copy paste di dalam membuat artikel, tidak berefleksi dalam membuat artikel. Nah, kayak kayak begitu. Jadi perlu sekali critical thinking itu ya. Cara menggunakan AI, cara memanfaatkan AI, perkembangan ilmu pengetahuan supaya bermanfaat seperti apa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga perlu ingat ada di dalam tradisi-tradisi agama, terutama spiritualitas baik timur, baik barat maupun timur, terutama di timur yang sangat kuat